Dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Pernah gak sih kamu ngalamin sesuatu yang sangat random, yang sangat acak, yang sangat sepele, sangat biasa, tapi terus setelah berjalannya waktu, itu ternyata make sense, itu ternyata jadi masuk akal. Oh, pantesan dulu itu kayak gini, ternyata untuk ini, seperti itu. Jadi aku mau cerita hari ini, kebetulan yang ternyata adalah persiapan. Apa yang kita anggap sepele, yang kejadian acak, ternyata itu adalah potongan puzzle yang Tuhan siapkan untuk membuka pintu masa depan kita. Aku punya contoh nyatanya. Kamu pasti juga punya cerita seperti ini. Dulu aku ngelamar kerja di kapal pesiar. Itu aku nggak punya basic skill teknis F&B, itu nol besar. Aku nggak pernah kerja di hotel, nggak pernah kerja di restoran, tapi aku tetap aja ngelamar. Ya siapa tahu keterima. Tapi aku punya satu hobi, aku suka baca. Aku suka baca majalah, buku, koran, apa aja aku baca. Bacaan bahasa Indonesia, bacaan bahasa Inggris, aku suka baca. Itu hanya mengisi waktuku aja sih sebenarnya. Karena waktu itu kan zaman dulu kan nggak ada handphone ya, nggak pakai HP. Nah saat itu aku di interview. Yang interview itu bule, dia langsung dari head office-nya, dia datang interview kayak gitu. Terus logikanya aku harus punya pengetahuan tentang paling enggak mungkin wine lah ya, pengetahuan tentang wine atau cara servis tamu yang seperti itu. Aku nggak punya. Dan waktu di interview, aku dipersilahkan duduk, terus dia langsung nyodorin aku majalah bahasa Inggris. Dia bilang, "Can you read this for me? Bisa baca nggak ini buat aku?" Dalam hatiku, ya kayak gini aku bisa. Sehari-hariku suka baca kayak gini-gini. Aku dengan sopan aja, aku mulai baca. Gak berapa lama aku kayak lihat dia bilang keep going, baca terus. Dia sambil ngapa-ngapain, dia gak ngeliatin aku, dia cuma dengar suaraku sambil dia mengerjakan. Apa gak tahu ya, paperwork. Sampai dia suruh aku berhenti, baru aku berhenti baca. Dari situ aku tunggu nih, apa lagi, apakah ada pertanyaan atau apa, gak ada. Interviewnya segitu aja. Ternyata hobi yang aku anggap cuman mengisi waktu, yang sangat biasa buat aku, Tuhan pakai loh untuk membuka kunci pintu masa depanku gitu ya. Aku belajar Tuhan itu sangat personal dan dia sangat mau membantu kita kayak gitu. Apa yang kita anggap sepele, dengan sentuhan Tuhan, favornya Tuhan bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Ada firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kadang kalau kita dalam situasi gitu ya, aku dalam situasi yang di depan mata gitu, ini arahnya kemana? Ini kok kayak gak ada hasilnya? Ini gimana ya? Seperti itu. Kuatkanlah diri kita dan percaya Tuhan itu arsitek yang sempurna. Asal kita lakukan yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Dia Tuhan yang penuh kasih, dia setia,
dan dia sanggup dan dia mau membantu kayak gitu. Aku ada kenalanku, dia orang Bandung ya. Dulu puluhan tahun lalu dia suka banget dengan pekerjaan tangan keterampilan kayak gitu. Dia itu bikin rumah-rumah boneka itu loh, dari kayak kardus, kayak karton gitu, dia bikin rumah boneka. Ada yang sampai tingkat detail banget, ada sofa, ada dapur kecil, macam-macam gitu, keren banget. Dia bikin beberapa gitu, berusaha dijual, nggak bisa, nggak jalan gitu ya. Tapi dia tetap berusaha dengan modal yang sebisa adanya aja. Dia nggak kerja, suaminya tuh kerja. Dia ibu rumah tangga. Terus nggak jalan, dia coba lagi yang lain. Dia coba beli-beli baju bekas gitu, yang ukurannya kira-kira teman-teman kenal-kenalannya dia. Dicuci sebersih mungkin, dia setrika, terus dia tawarin ke kenalan-kenalan termasuk aku. Nggak seberapa, dan itu juga kayak nggak jalan gitu loh. Dia berhenti lagi, dia coba lagi, dia beli tetap baju-baju bekas karena dia suka keterampilan tangan. Dia beli baju yang kayak daster besar-besar gitu, kan lebar ya daster, dia potong-potong, terus dia tempel-tempel, dia bikin tas gitu. Bahannya tuh kanvas dulu tuh ya. Dia bikin yang tas lempang ada, tas gendong, tas jinjing, pokoknya semua tuh kayak kanvas, ditempel-tempelin nama itu potongan-potongan daster. Seni banget dia. Dan dia suka gambar. Tembok rumah tuh dia suka gambarin. Dia gambar di tas-tasnya itu, ditawar-tawarin juga. Laku tapi nggak begitu besar, tapi karena dia suka, dia tetap aja lakukan gitu loh. Ada yang ulang tahun dia kasih satu, dia punya lumayan banyak tas stoknya itu. Bagus-bagus banget. Nah, adalah akhirnya event, ada PRJ. Dia datang sama suaminya bantuin, nemenin gitu ya. Dia ikut di situ. Dia pajang lah tas-tas yang dia bikin berbulan-bulan, mungkin bertahun dia satu persatu tas dipajang kayak gitu. Dia nggak nyangka loh. Dia nggak pernah bayangkan hari itu merubah masa depan dia tuh. Itu adalah pintu ke masa depan dia. Ada orang tuh order, dia suka banget satu tas itu. Dia emang temanya etnik gitu ya. Dia suka banget tas itu, dia pesennya itu bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan atau puluhan ribu kayak gitu dah. Puluhan ribu kalau nggak salah. Sanggup nggak kamu? Itu dia mau order besar gitu. Wow, itu dia beritanya heboh banget. Dia akhirnya dia melakukan itu sampai suaminya juga bisa resign dari pekerjaannya, bantu istrinya, dia bantu marketingnya, bantu apa, sampai sekarang masih jalan. Itu namanya Maika Etnik di Bandung. Jadi apa yang kita lakukan yang kelihatan sederhana, Tuhan bisa bikin dahsyat. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang baper. Tetap semangat teman-teman, apapun yang kita lakukan. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita menunggu tuaian. Kalau kita rasa itu belum ada hasilnya, tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Kalau kalian pasti punya cerita juga tentang kejadian kebetulan yang adalah persiapan. Boleh tulis di kolom komentar ya. Aku pengen sekali kita saling bisa menginspirasi gitu loh ya. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita dapur berikutnya. God bless you. Sampai lupa minum teh.